Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita khususkan tuh orang tua kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita khusus untuk guru-guru kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Santri-santri semua yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Hadis di hadis ke-17. Ini membahas tentang kita itu tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini kita coba nanti akan kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itaki takwa sira Allah ing Gusti Allah. Wala tahkirana lan aja ngremehaken minal ma'rufi saking perkara bagus sayan ing suwiji-wiji. Walau antufrigha lan lamuno ngesokaken mindalwika saking timbo sira fi inain saking wadah al mustaski wong kang njaluk nginum. Wa antalqana lamuno tetemu sira akhaka ing saudara sira dulur sampean saudara kita semua wa juga utawi wajah sira ilaihi maring akhok iku munbasyitun kang ajer. Ajer iku menyenangkan. Ajer. Wa iyakan wadiya sira wa isbalal izari ndawakne pakaian sampai klengsreh iku apa bangsane ya? Sampai klengsreh itu sampai ke tanah itu lah. Nah, itu ya. Fa inna isbalal izari mongko sak temene nglembrehne pakaian itu wis gampang. Minal makhilati iku minal makhilati saking gumedhe menunjukkan kesombongan ya. Wala yuhibbu halan ora demen sapa Allah ing iku mau ya ing izari minal makhilah ing makhilah ya. Gusti Allah iku enggak seneng orang yang gumedhe gitu ya. Wala yuhibbukan ora demen sapa Allah ing makhilah sapa Allah wala yuhibbu ora demen ha ing makhilah sapa Allahu Gusti Allah gitu. Wa ini mru'unan sapa sing misui sampean akhok mau gitu. Sata maka tegese misui sapa akhok ing sira wa ayara kalanam nacat-nacat sapa akhok ing sira. Misale ana wong sing misui sampean, sing nyacat sampean gitu ya. Bi amrin kelawan perkara laisa sebenarnya tidak ada di dalam diri panjenengan. Misalkan sampean ndak nyuri, sampean dipisu-pisui, dicaci maki. Tapi sebenarnya perkara itu tidak ada di dalam diri sampean. Iku fika dalam sira falatu ayruhu mongko aja nacat-nacat sira ing orang yang nyacat tadi. Walaupun ada orang yang nyacat panjenengan, sampean jangan membalas mencacatnya. Ya. Nanti kita bahas ini lah. Pakai bahasa Jawa nih ngono. Jangan mencacat itu, jangan mencacat ya Pak. Walaupun ada orang yang tidak yang memisui, yang mencacat, walaupun itu sebenarnya tidak ada dalam diri panjenengan, tapi panjenengan jangan membalas dengan mencacatnya gitu ya, mencacatnya. Nanti kita bahas lagi. Wa ta'hulan ninggalo sira ing yakunu ana apa wabaluhu. Apa wabaluhu rek artine ya? Bilahine apa ya?
ninggalono perkara yang mencacat tadi itu karena babalu akan bilahinya sesuatu yang tidak baik itu akan kembali pada dirinya itu. Alaihi iku ing atas ing alaihi iku atase apa ngomong sing nyacat ya wajurhu utawi ganjarane wong sing nyacat iku laka kadu sira wala tasubanna dan ojo misui temen sira ahadan ing suci. Nah, nih sing pertama wala tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita itu meremehkan kebaikan. Walaupun misalkan di sini kita itu memberikan air minum kepada saudara kita. Ini kan sederhana, kita ngasih air minum itu. Misalkan membantu temennya membelikan, misalkan ada temen aku minta tolong belikan makan dari kampus misalkan ya, sampai pulang dari kampus, ada temennya yang minta tolong belikan makan itu, nanti tak ganti uangnya itu. Biasanya gitu ya teman-teman. Itu kan sederhana itu. Jangan remehkan, walaupun itu sederhana itu. Bisa jadi hal-hal yang sederhana itu menjadikan sesuatu hal yang istimewa pada diri panjenengan. Misalkan suruh bantu ngambilkan apa misalkan itu. Ngambilkan air minum, ngambilkan apa misalkan lah ya itu ya. Yang sederhana-sederhana, jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang jelas-jelas itu kebaikan. Walaupun sederhana. Nah, ini harus kita lakukan, harus kita biasakan melakukan kebaikan itu, jangan pernah kita meremehkannya. Salah satu contoh kalau orang tua minta tolong diantarkan ke pasar misalkan. Nah, misalkan sampean anak laki-laki yang di rumah pas pulang liburan ibunya minta tolong ayo Le antarkan ke pasar. Sampean malu ndak nganterin ibu itu? Enggak ya? Harus ndak malu sampean. Wong ibunya kok malu gitu. Saya itu dulu biasa ngantarkan ibu beli apa emak lah ya, bukan ibu lah ya, saya panggil emak ya di desa kan. Beli apa itu biasa saya. Karena saya anak yang terakhir dan yang mas mbak sudah nikah, kalau pas saya di rumah belikan apa ya saya belikan. Sama beli micin ya nggak malu kan ya, nggak malu ngapain malu itu sederhana. Wong yang sederhana aja kadang-kadang kita nggak sulit ya, nggak usah mikirin yang terlalu besar dulu lah. Jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang suatu hal yang baik itu. Lakukan itu walaupun hanya sebatas kita memberikan minum kepada saudara kita yang membutuhkan. Ya. Yang berikutnya wa antalqa akhoka. Nah, ketika panjenengan ketemu dengan saudara panjenengan, saudara ini bisa kita artikan saudara sekandung, saudara sesusuan, saudara seiman gitu ya. Ini kan saudara kalian ini. Al muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Lah di sini sangat jelas ya. Wa antalqa akhaka wajhuka ilaihi munbasitun. Nah, kalau sampean ketemu saudaranya, wajah sampean harus menyenangkan. Jangan sampai ketemu saudaranya, ketemu temennya, ketemu dulur, apalagi saudara kandung, wajah sampean harus sumeh, harus menyenangkan. Senyum kan loh, bisa senyum kan? Bisa. Tapi kalau biasanya ini kalau dengan saudara sama saudara rebutan opo misalkan gitu ya, pokoknya rebutan apalah gitu ya, itu biasanya sampai tidak sapa menyapa itu terjadi. Sampean harus betul-betul menjaga ini kalau dengan apalagi saudara kandung ya, jangan sampai ada masalah. Kalau ada masalah selesaikan. Kalau ketemu wajahnya harus menyenangkan. Nah, ketemu temennya saudara seiman harus senyum. Kalau ada saudaranya yang membutuhkan kita bantu. Yang sekarang misalkan saudara kita seiman di Palestina ya kita bantu sebisanya. Kalau bisa membantu dengan materi ya kita bantu dengan materi. Kalau nggak mampu ya kita setidaknya kita membantu dengan doa lah.
Kita doakan semoga perdamaian di Palestina segera terlaksana. Ini saya kira menjadi penting gerakan bersama ini itu ya. Ini sederhana tapi saya kadang-kadang sulit juga kita lakukan loh ini. Kita ketemu saudara senyum, apalagi kalau ada masalah itu aduh sulit itu. Sering terjadi itu. Dengan saudara sering masalah apa gitu ya. Nah ini nanti ada rentetan juga bahasan hadis yang lain. Bagaimana seorang orang tua itu harus memberikan satu teladan keadilan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kalau panjenengan nanti punya anak itu pilih kasih. Gara-gara anaknya yang satu hidungnya mancung, satunya nggak mancung. Akhirnya yang sampean kasih sayangi yang mancung. Satunya ganteng, satunya kok rodok enggak ganteng. Terus kok sampean tidak adil di dalam perlakuan, itu menjadikan silaturahmi sesama saudaranya ini itu juga menjadi problem. Nanti kita bicarakan juga di hadis yang lain di sini. Ini rupanya penting. Saya baca, waduh. Iya ya, saya sudah punya anak 2, ini harus adil gitu ya. Walaupun terkadang sampean biasanya ada orang kan ini kok nggak mirip aku belas iki sing situ iki. Kan ono kan sing ngono ya. Iki kok meragukan iki gitu. Kok malah mirip sopo. Nah selanjutnya di hadis ini pokoknya sampeyan ketemu saudarane sumeh, senyum gitu ya. Kalau duwe buah ya dikasih buah, dikasih apalah gitu ya. Nek enggak punya apa-apa ya senyum aja lah cukup lah. Karena tabassumuka li akhika ya, tabassumuka sampean senyum neng saudara panjenengan seiman ya, atau saudara sekandung gitu ya. Itu dikatakan di hadis sedekah. Menjadi sedekah. Ini sedekah duit enggak duit, senyum aja cukup. Nah, selanjutnya wa iyyaka wa isbalal izar. Ini yang biasanya menjadi dalil orang-orang sebelah. Orang sebelah sopo karo ya. Pokoknya ada sebagian kelompok yang akhirnya itu awalnya celananya biasa. Yes, normal gitu ya. Setelah masuk ini biasanya langsung diketoki kabeh celananya. Kenapa? Karena tidak boleh memanjangkan ini sampai kengsreh apa bahasa Indonesia ini? Apa bahasa Indonesia? Sampai yes kengsreh ya. Yes ngono lah wis. Saya enggak ngerti SBN wis. Wa isbalal izari itu pakaiannya sampai ke tanah itu loh ya, tanah. Nah, ini tidak selesai di situ rupanya hadis ini. Fa inna isbalal izari. Nah, kalau menyengkrehkan apa itu? Kalau memanjangkan pakaian itu menunjukkan bahwa makhilah, menunjukkan kesombongan, ini yang tidak disukai oleh Gusti Allah. Itulah. Fa inna isbalal izari minal makhilah wala yuhibbuhallah. Kalau memanjangkan pakaian itu karena kesombongan itu loh. Aku anaknya sensitif. Kawani aku lagi sing sensitif. Aku anak raja misalnya ya. Anak raja misalnya itu. Aku anak orang kaya itu. Nah itu enggak boleh. Tapi kalau memang sampean senengane rodok kengsrek-kengsrek enggak ada motif kesombongan ya enggak ada masalah. Tapi kan juga enggak bagus kalau sampai kengsrek-kengsrek sampai ke tanah itu kan bisa jadi kena najis. Nah, itu yang kira yang menjadi penting. Bukan berarti terus gara-gara tahu hadis ini, setelah itu sampean gowetoki kabeh pakaiane. Enggak begitu juga ya. Kenapa? Gendruwo. Nah, jadi pakaian yang sampai ke tanah itu karena menunjukkan kesombongan dan Allah tidak suka itu. Kalau enggak ya enggak usah apa-apa. Bukan berarti pakaian sampean terus lah ini getok enggak usah ya.
Ini mru'un satamaka awa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyiruhu bi amri huwa fi. Nah, di hadis ini dilanjutkan, kalau ada orang yang misui sampean. Misui apa bahasa Indonesia? Mengumpat. Nah, ya. Mengumpat, setelah itu mencaci maki, gitu ya. Sebenarnya sampean tidak seperti itu. Sampean enggak seperti itu. Sampean misalkan disampaikan begini. Kamu itu orang yang apa? Orang yang tidak baik, orang yang sering mencuri. Walaupun sampean memang tidak seperti itu, gitu ya. Sampean tidak perlu membalas cacian itu. Ini kan enak ini berislam. Anu apa, Rek? Anu apa? Oh, ada yang sudah mencari. Ada ya. Daripada aku ngomong kene fokus kono fokus kene gitu. Lek fokus kono ayo bareng-bareng maksud gitu. Takutnya teriak minta bantuan penting lah, nanti dicari siapa lah kira-kira. Atau mau ngasih nasi goreng ya nggak tahu. Sampai endi merek iki. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki, mengolok-olok kita, walaupun kita nggak seperti itu, kita nggak perlu membalas cacian makian itu. Ini hadis loh ini, penting ini. Jangan sampai kalau kita dicaci maki, membalas caci makian itu. Berarti sebenarnya sama kita dengan orang itu. Kalau orang yang alim itu, orang yang alim, para kiai itu kan biasa dicaci maki, difitnah, tapi tidak membalas. Kenapa? Karena kalau membalas, ya sama derajatnya dengan orang yang mencaci maki itu. Maka tidak perlulah ketika ada yang mencaci maki, yang fitnah, ya hanya mungkin kita memberikan penjelasan saja lah. Tidak perlu kita harus membalas caci makian itu. Kalau sama, kalau kita mencaci maki juga berarti sama kondisinya itu. Nah, karena kalau kita mau bersabar, tidak mau membalas caci makian itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Gitu ya. Kita punya keyakinan begitu. Jangan pernah kita membalaslah caci makian itu. Ya, lek wis kenemenan gitu wis cekel ndiase ngono ae. Langsung jauhnya sandal ngono ae ya. Kalau kita membalas caci makian enggak selesai kita. Capek kan? Apalagi di YouTube itu. Waduh, wis tangan nggak pernah sekolah semua itu. Banyak ya begitu ya. Banyak ya, ya gitu. Ya Allah gitu. Nggak ada benernya. Sampean sholat miring dikit ini kopi yang ini. Kleru sampean. Waduh, santri ndi gitu. Sampean ngomong salah dikit itu sudah gitu. Sering manusia hari ini tuh hanya menilai sesuatu kejelekannya tapi tidak pernah melihat kebaikan orang lain itu. Kebaikan yang begitu banyak tapi habis hanya gara-gara masalah yang kecil. Itu sering terjadi. Nah, ini 2 hadis lagi selesai. Nah, kecil yang pendek-pendek ini. Tiga ya. 4 kita istiqomah 4 hadis. Ojo 5-4 ya. Istiqomah 4 biar enggak panjang-panjang. Hadis ke-18. Ittaqullah, ittaqu bertakwa sira. Bisa diartikan bertakwa sira, wedi sira kena ya. Allah ing Gusti Allah wa'dilu lan adilo sira baina auladikum. Baina ing dalem antarane auladikum pira-pira anak sira. Ini yang saya maksud tadi. Jadi di hadis ini kita diperintahkan harus berbuat adil kepada anak kita semua. Ya nantilah kalau panjenengan sudah punya anak. Itu ya. Ya harus punya anak. Harus punya anak. Kalau sampai nikah nggak punya anak itu bisa diragukan nanti. Jadi ini kunci nih ya. Kalau panjenengan nanti nikah
harus niat punya anak. Sampeyan rungokne iki, penting iki. Ojo sampai nikah karena kerjaane kurang jelas. Isik dodolan cilok atau apa lah misalkan itu. Kurang jelas. Sampeyan takut punya anak. Jangan sampai. Wis di apa bahasanya gitu. Tidak program dulu gitu ya. Bahasa anak hari ini apa ya? Tidak program dulu gitu. Planning gitu. Manajemen peranaan gitu. Wis gak usah ya. Kalau sampai nikah, wis harus punya anak langsung. Gimana nanti wis gak usah ngomong gimana. Bismillah wis. Karena kalau sampai sudah belum punya anak, sudah tidak mau punya anak atau menunda punya anak, itu bisa jadi tidak dikasih beneran. Ini bahaya sekali. Banyak yang terjadi begitu. Setelah 7 tahun, 10 tahun, dia betul-betul pengen punya anak, rupanya nggak dikasih oleh Allah. Maka kalau sudah, karena sampean baru nikah itu kan lagi banter-banter ya kan? Gasnya itu lost dol. Gasnya banter-banter ya. Jadi sampean jangan menunda lah. Ya misalkan lek wis telu no ya rada ditunda ya apa lah carane lah intune. Ya monggo lah gitu ya. Tapi kalau pertama jangan. Ya jangan, betul jangan itu. Karena secara psikologi akan mengganggu itu. Seorang perempuan akan terganggu, yang laki-laki juga akan terganggu. Akhirnya tidak jadi keterusan gitu. Maka harus niat punya anak. Nah, kalau panjenengan nanti punya anak, wa'dilu baina aulatikum. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Kalau misalkan saya ceritakan tadi itu, walaupun yang satu kok pesek, yang satu mancung, satu ganteng, satu rodok ganteng misalkan gitu ya. Terus apalah ya intinya, kalau itu anaknya sampean harus adil. Lah anaknya tonggone Pak, ya beda meneh urusane. Sing penting tonggo anaknya sampean harus adil. Adil bukan berarti terus harus sama ya. Misalkan kalau dia masih kelas SD, anak satunya masih TK kan otomatis kalau memberikan uang saku kan berbeda. Artinya keperhatiannya harus adil, harus sama. Nah ini kalau enggak terjadi, maka anak ini akan merasa tidak mendapat keadilan di dalam kehidupannya, di dalam keluarga kecilnya, maka akan terbawa terus sampai tua. Akhirnya gegeran ambek dulure dhewe. Tapi kalau mendapatkan kasih sayang yang sama, maka tumbuh besar dengan penuh kasih sayang orang tua. Lah orang tua sing ngerti ngaji niki sing bisa melakukan begitu. Sing nggak pernah ngaji nggak ngerti. Sing penting anakku sing mana yang senengi gitu. Anakku iki lho gak pernah nakal, gak pernah nangis, gak pernah apa. Ya bahaya gak pernah nangis. Bisa bisu barang. Kalau anak nangis sih gak apa-apa. Yang penting ya terus minta apa dikasih gitu aja. Kalau anak nggak boleh nangis ya nggak mungkin tuh. Justru ketika baru lahir itu yang ditunggu orang tua itu adalah tangisan anak. Ya kan? Ya urung ya sampean ya urung. Maksudnya sampean ketika dulu lahir yang ditunggu orang tua itu adalah tangisannya. Lek nggak nangis bingung orang tua. Iya, bingung betul. Jadi terkadang tangisan itu juga ditunggu oleh manusia. Sampai seneng nangis apa enggak? Enggak seneng nangis sama delok-delokane angel nangis. Atine atus kabeh masalah. Harus adil ya. Kalau misalkan anaknya sudah dewasa dikuliahkan, kalau punya uang ya dikuliahkan semua. Gitu ya. Oh, saya enggak mau kuliah, saya pengennya di Timur Tengah gitu, di Yaman, monggo enggak apa-apa. Kalau ada uang dipersilahkan. Gitu ya. Pendidikan lah yang diutamakan. Prinsip saya itu ya saya ngikuti orang tua sebenarnya. Yang ditinggalkan bukan harta, tapi ilmu. Wis pokoknya di sekolah nih ae. Sekolah nih kuliah, mondok apa, hidup. Sudah cukup itu, ilmu itu untuk hidup. Kalau sampai tinggalkan rumah, ya boleh juga sebenarnya rumah, tanah, lahan itu ya. Yang luas. Wah, itu untuk anak saya itu. Rebutan nanti. Anak itu akan rebutan. Tapi kalau ditinggali ilmu, tidak akan berebut. Tapi justru saling mengerti satu dengan
yang lainnya. Peninggalan yang terbaik untuk anak itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu dia akan mengerti segalanya. Ngerti gimana doakan orang tua, ngerti gimana sedekah, ngerti gimana berbuat baik dan seterusnya. Orang tuanya meninggal di alam barzah, terus dikirimi Fatihah, Yasin, kirimi doa. Enak sampean. Jadi pensiun sampean di alam barzah itu. Menunggu kiriman itu. Tapi kalau anaknya nggak ngerti agama, hanya sekolah umum, bukan berarti saya nggak suka sekolah umum, tapi ini penting kalau hanya sekolah umum, sampai lihat nanti ini, agak tegas saya di sini. Kalau hanya sekolah umum nggak ngerti agama, menyesal orang tua nanti, menyesal, apalagi nanti di alam barzah. Peninggalan hartanya banyak, tapi anaknya nggak ngerti agama, ilmu agama, harta itu akan direbutkan. Orang tua sudah tidak direken, tidak usah tidak diurusin anak-anaknya ini. Kenapa? Karena tidak ngerti agama, nggak ngerti ilmu agama, dan itu banyak sekali terjadi. Yes, sing hati ke-9, ittaku wadiyo siro firosatal mu'mini ing firosae wong mukmin. Firosah itu apa ya? Apa bahasa Indonesia nih firosah itu? Firasat, ngono ya. Ngono ya gampang ya. Firasatnya orang mukmin. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dengan firosatal mukmin. Kenapa? Fa innahu mongko sak temene mukmin tadi itu ya, iku yang zuru ningali sapa mukmin binurillahi kelawan cahayanya Gusti Allah. Nurnya Gusti Allah. Jadi sering ya kiai-kiai yang punya kelebihan di sini atau orang-orang yang mukmin, betul-betul mukmin, hakul mukmin gitu ya. Keimanan yang hakiki, keimanan yang benar, dia itu mempunyai satu kelebihan firosat. Apa ya bahasanya firosat ya gampang ya. Firosat ya, firasat lah. Misalkan gini lah. Sering dulu cerita-cerita ya, misalkan Mbah Hamid gitu ya. Ada yang sowan itu, sampean ngelakoni ini gitu. Sampean jangan melakukan ini. Itu penglihatan orang yang beriman itu dinurillah dengan cahaya Allah. Maka banyak benernya. Misalkan sampean mau nikah, terus minta restu kepada kiainya. Yai minta doa restunya, niki kula badhe nikah sama si A. Terus yainya ngomong, ojo ambek iku. Kira-kira lek sampean hari ini begitu, kira-kira takdim ke kiai atau sampean masih memperdebatkan itu? Kira-kira ini. Misalkan sampean minta pendapat nih. Sampean sowan ke kiainya yang dulu mondok di mana misalkan, Yai minta doa restu, minta pendapat panjenengan, saya mau menikah dengan si ini bla 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 bla. Asalnya sini, asal ini dan sebagainya. Kiainya setelah itu, ya besok ke sini lagi. Besoknya ke situ lagi, kiainya memberikan pendapat. Sampai ndak cocok dengan si dia itu. Tak golek nel ya. Kira-kira sampean manut ke kiainya atau manut ke nafsu panjenengan? Ayo kira-kira. Ini jelas lah hadisnya. Ya, firosatul mukmin fa innahu yang zuru binurillah. Penglihatan kiai-kiai itu yang top-top itu adalah penglihatan dari nurnya Allah, bukan nafsunya kiai. Kira-kira sampean taat nggak ke kiai itu kira-kira? Orang beriman itu. Hah? Mikir-mikir ya. Nah, ini kekurangan kita hari ini. Kalau orang dulu wis aja mbek iku ya wis ya gak jadi tenan.
nyari yang lain, dicarikan kiainya apa? Biasanya gitu. Akhirnya betul pada suatu waktu akan terjadi bla 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 bla, ya kan? Sudah dibilangin kok. Gitu. Karena apa yang keluar dari kiai itu, orang beriman itu adalah binurillah. Hati-hati sampean. Hati-hati bener dengan orang-orang yang dekat dengan Allah itu. Karena sabdonya, apa yang diucapkannya itu bisa jadi beneran. Ini sering terjadi dulu. Tapi sekarang ya ada tapi nggak banyak lah. Jadi tidak terlalu khawatir lah kalau sampean ketemu Ustadz, ya iya dilihat-lihat lah. Oh koyo rada gak mandi ya aman lah sampean lah. Aman lah ya. Aman lah. Sampai kan iso ngerasani kan ya. Iso ngerasani. Oh isih gelem. Oh masih mau uang-uang subhat ya berarti aman lah itu. Sing uang subhat sing koyo apa ya karo. Nah, biasanya kalau momen-momen ini kayak banyak uang-uang begitu. Mendekati pemilihan itu banyak ada uang-uang yang tidak jelas asal usulnya itu. Ya secara fikih boleh. Misalnya sampean ya, ini banyak yang memperdebatkan juga. Gimana kalau ada seorang kiai yang menerima bantuan dari pemerintah, ya kan? Ada sebagian pesantren tidak mau. Banyak pondok-pondok besar itu tidak mau dengan bantuan pemerintah. Karena dianggap asal usul uang ini campur aduk. Apa campur aduk deh? Campur aduk ya. Tidak jelas gitu aja ya. Asal usulnya itu. Maka tidak menerima itu. Bukan tidak suka dengan pemerintahnya loh ya. Sampai jangan salah paham. Kiai yang tidak mau menerima bantuan pemerintah itu bukan tidak suka dengan pemerintahnya. Tapi beliau menjaga kewiroiannya itu. Berhati-hati betul dengan apa yang diterimanya. Gitu. Agar pembangunan pesantrennya, keberkahannya dan sebagainya. Itu satu keyakinan seorang kiai. Ada yang begitu, pondok-pondok besar banyak yang tidak menerima itu. Tapi juga kita nggak perlu suudzon kalau ada kiai yang mau menerima bantuan itu. Kenapa? Karena secara fikih kita tidak perlu mempertanyakan dia itu dari mana. Selama wujudnya itu adalah bantuan untuk membangun ya sudah. Secara fikih sah. Itu adalah halal. Tapi kalau sampean tahu kalau uang itu mencuri terus sampean terima itu yang nggak boleh. Ya kan? Misalnya saya mau makan ayam, sampean tanya dulu nggak jadi makan sampean. Secara fikih, sampean ke warung makan ayam, di situ yang jual Islam, jelas sudah sampean yakin makan boleh sudah. Nggak perlu sampean tanya ini tadi disembelih dengan bismillah atau tidak, beli di mana, nggak usah. Fikih nggak sampai ke situ. Yang penting sampean lihat di situ wujudnya adalah halal, yang jual orang yang sampean yakini membaca bismillah, ya sudah selesai. Halal sampean makan. Sampean masih tanya ini dari mana dan sebagainya. Koyo lo ya. Sampean nggak oleh tuku neng wis metu Mas. Nggak usah tuku neng. Sama dengan bantuan tadi itu. Nah, sampean tinggal mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang menerima itu dengan husnuzonnya sampean kepada orang yang memberinya itu bahwa ini adalah uang halal dan untuk membantu pesantren diterima tidak ada masalah. Tapi ada juga yang kelompok satunya yang tidak menerimanya karena kehati-hatian. Nah, sampean monggo pilih sing mana? Koyoke sing trimo lek sampean nih. Ya, wong dikek SAM kok enggak diterima ya apa gitu. Nah, eman lah. Yang terakhir di malam hari ini. Ittaqi da'watal madlum. Wedya sira da'watal madlum ing dungone orang yang dianiaya, orang yang teraniaya. Nah, sampean kenapa kok kita harus takut kepada doanya orang yang teraniaya, terzolimi? Fa innaha mongko sak temene dakwatal madlum laisa iku ora ana bainaha antarane dakwatal madlum wa bainallahi dan antaranya Allah apa hijabun
aling-aling. Tidak ada aling-aling. Jadi ketika orang terzolimi, dia mengangkat tangannya dan berdoa, itu antara orang yang didolimi dengan Allah itu, antaranya itu tidak ada hijab. Tidak ada penghalang. Maka doanya langsung kepada Allah. Dan pasti diterima. Nah, tapi bukan berarti orang yang merasa terzolimi loh ya. Bukan. Beda. Iya, aku gak ngomong itulah ya. Ya, rada bahaya sampai. Iku sampai runur ya, Imam. Jadi memang betul-betul orang yang terzolimi. Orang yang betul-betul terzolimi, dia mengangkat tangan, qabul itu doa. Jadi kita harus hati-hati. Hadis ini memberikan isyarah, memberikan satu makna, jangan kita berbuat zolim. Kenapa? Karena orang yang terzolimi, doanya mustajab. Langsung diterima oleh Allah. Tapi bukan doanya orang yang merasa terzolimi tadi itu. Bukan. Ya, ini penting saya kira di dalam kehidupan kita hari ini harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita menzolimi saudara kita, menzolimi teman kita, menzolimi teman kantor kita, kerja kita dan sebagainya. Menzolimi ini banyak hal. Misalkan sampai tidak suka dengan temannya yang ingin naik jabatan. Misalkan. Akhirnya bagaimana caranya untuk temannya tidak naik jabatan? Dengan cara apapun, menjegalnya, memfitnahnya dan seterusnya agar dia tidak naik jabatan. Itu juga menzolimi panjenengan itu. Misalkan ada temannya yang mengkhidbah perempuan agak cantik dikit itu, sampai sudah mulai iri dengkinya muncul. Akhirnya zolimnya muncul, langsung memfitnah anak itu didatangi, disampaikan bahwa teman saya yang si A itu, dia itu sering tidak berbuat baik. Banyak hal-hal yang jelek, memfitnahnya dan sebagainya. Itu juga menzolimi akhirnya sampean. Itu ya. Maka kita harus hati-hati betul lah saya kira. Oleh karena itu, jangan sampai kita menzolimi orang. Karena kalau orang itu sudah betul-betul dalam kondisi yang terbawah, kondisi yang terzolimi dan dia mau berdoa, itu Allah akan mengkabulkannya. Kenapa? Karena tidak ada hijab antara orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bicarakan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Kita ngaji santai, sementing, yes pokoknya sementing ngaji. Ngono ya, paham ndak paham, yang penting ngaji. Kok paham nggak paham kok sementing ngaji Pak? Ya sementing ngaji pokoknya. Nanti paham-paham sendiri. Nanti setelah sampean agak butuh sedikit itu kan paham sendiri nanti. Kalau ndak butuh kayak begini ini kan, ya ono sing nyatet ya ono sing main HP ya sih enggak apa-apa. Sementing sih lah ya. Sementing begitu. Wes bismillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana utina tinam ta'ala ya antum bi alaihi wa amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكلها لمن الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا وسيع الكرم. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.